Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Jenderal Sudirman yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam yang berbahagia ini dalam acara memakmurkan syiar masjid untuk pengajian Jumat malam bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini musim hujan, tentu perjuangannya untuk hadir di masjid juga agak lebih dibanding malam-malam yang lain. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus ke tengah-tengah umat manusia dengan membawa kitab Al-Quran. Nabinya Nabi terakhir, kitab sucinya kitab yang terakhir. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat, mengimani dan bisa mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, bagi panjenengan yang mungkin membawa mushaf atau di dekatnya ada mushaf, bisa dibuka surat Ali Imran ayat 5. Atau kalau ingin merasa cukup mendengarkan, ya juga bisa. Kita sudah sampai pada ayat 5 ya, di surat Ali Imran, dan ini masih erat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Di ayat kedua kemarin kita sudah dikenalkan dengan Asmaul Husna. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan di ayat 3, 4 sebelumnya kita juga sudah sama-sama belajar, mengkaji, memahami tentang makna al-ilah ya. Kemudian saat ini kita masuk di ayat yang ke-5. Ayat ini berbicara tentang manifestasi al-hayyu. Jadi kalau ayat-ayat sebelumnya ayat 3 dan 4 itu menjelaskan tentang manifestasi ilah, di mana Bapak Ibu kemarin tentu kita masih ingat bahwa dalam rangka mengenalkan dan mengajari manusia tentang siapa sembahan yang layak untuk disembah dan bagaimana cara menyembahnya, Allah kemudian mengutus para rasul dengan kitab suci. Kalau Nabi Muhammad SAW tentu diutus dengan membawa kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini fungsinya ada 3. Yang pertama adalah musaddiqa. Ya, fungsinya sebagai musaddiqa, membenarkan kitab-kitab yang dulu pernah turun sebelum Al-Quran. Kemudian ada juga fungsi hudan, bahwa Quran ini tidak hanya untuk kaum muslimin sebenarnya, tetapi ajaran Al-Quran ini berguna untuk seluruh manusia, atau petunjuk-petunjuknya, kandungan-kandungannya bersifat universal. Kemarin juga kita sudah membahas itu. Dan yang ketiga adalah fungsi Al-Furqan. Pada akhirnya memang Bapak Ibu, manusia harus memilih di posisi mana dia harus berdiri dan di jalan mana dia harus berada. Jadi memang harus memilih.
Maka Quran itu dengan membawa seperangkat aturan pada akhirnya akan membedakan mana manusia yang beriman dan mana yang kufur. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada manifestasi Al-Hayyu. Bisa kita baca di ayat 5 itu, Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau kita terjemahkan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi, alaihi, baginya, syai'un, sedikit pun, fil ardi, baik di bumi, wala fis sama, baik juga di langit. Ya. Allah yang maha hidup, ini Al-Hayyu, ini kaitannya dengan Al-Hayyu, sifat Allah yang kedua yang ada di awal-awal surat ini. Dia mengetahui semua yang terjadi. Peristiwa hanya dapat diceritakan oleh mereka yang ada dan hidup saat peristiwa itu terjadi. Al-Hayyu. Nah, karena Allah ini maha hidup, maka tentu Allah juga ada dan menyaksikan semua peristiwa. Ya, la yakhfa alaihi, tidak ada yang samar bagi Allah. Baik dulu, saat ini yang sedang berlangsung ini, baik di Jogja, di Surabaya, di Jakarta, di Tangerang, di Medan, di Makassar, di Irian, di Papua, di Kalimantan, di semua belahan bumi, di Eropa, Rusia, Australia, semua. Walaupun itu kejadiannya bersamaan, Allah juga tahu. Termasuk Allah juga maha mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ya, dulu, sekarang, dan yang akan terjadi. Kalau kita ini kan walaupun dengan bantuan teknologi yang super cepat, kita tidak akan bisa mengetahui peristiwa di belahan bumi yang lain sebelum dikabarkan, dan itu perlu waktu. Apakah 1 menit atau setengah menit, yang jelas kita tidak tahu yang terjadi detik ini di belahan bumi yang lain, tidak. Kita hanya tahu yang sudah apalagi yang belum terjadi. Nah, kita sangat terbatas. Kita ini hanya sampai pada prediksi bahwa nanti besok ini akan ada hujan, itu juga prediksi. Bahwa besok ini siapa Pak yang lagi viral itu? Siapa? Ada Pak yang lebih ya, Jenderal Sambo. Ya, itu akan nasib, kita tidak tahu pasti. Ya, kita hanya ngikuti saja. Tapi besok bagaimana kita tidak tahu. Nah, tapi Allah yang maha tahu itu pasti sudah punya perbendaharaan ilmunya. Nah, kira-kira begitu. Jadi Allah maha tahu apa yang ada di bumi. Apa di bumi itu? Di bumi ini ada alam manusia. Ada manusia ya, dengan segala pernak-pernik kehidupannya. Ada yang sedih, ada yang sedang riang gembira, ada yang sedang kecewa, ada yang sedang marah. Itu semua Allah tahu. Termasuk juga selain manusia adalah alam botani, ya, alam tumbuh-tumbuhan. Allah juga maha tahu tentang keadaan mereka semua. Alam hewan, termasuk alam bakteri sekalipun, ya, yang jenis bentuknya kita tidak bisa tahu, melainkan dengan bantuan teknologi. Ya. Juga Allah maha tahu peristiwa-peristiwa yang di langit. Ya, misalnya apa yang terjadi di alam tata surya, perjalanan angin, perputaran
planet, bintang-bintang dan galaksi yang hari ini Bapak Ibu benda-benda langit itu semakin banyak jumlahnya. Ya, dulu saat kita SD ya, saya termasuk mungkin panjenengan, kita taunya planet itu hanya berapa Pak? Hanya 9 ya. Tapi hari ini sudah berkembang, bahkan matahari sudah lebih dari yang dulu guru-guru kita ajarkan. Jadi sudah berkembang sedemikian rupa. Dan Allah semua tahu secara rinci makhluk-makhluknya tersebut. Tidak ada yang tersembunyi. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan. Karena pengetahuan Allah ini meliputi apa yang ada di langit dan di bumi. Lalu kaitannya dengan Al-Hayyu apa? Kaitannya Al-Hayyu yang maha hidup dengan pengetahuan Allah itu apa Pak kira-kira? Kaitannya? Kalau bisa kita jawab, kaitannya adalah bahwa yang bisa mencukupi semua kehidupan, kebutuhan alam raya ini, bisa menjaga agar tidak segera punah, itu hanya Dia yang punya apa istilahnya tadi, yang maha memiliki ilmu pengetahuan. Kalau tidak punya pengetahuan yang sedemikian detil dan luas, tidak akan bisa merawat dan mengawasi alam semesta ini, tidak akan bisa. Nah, itu sudah dan satu-satunya zat yang bisa seperti itu hanyalah Allah. Tidak ada yang lain. Di tangan Allah itu semua data tentang kehidupan ada. Ya, kalau bahasa kita tuh file. Ya, di file ini semua data tentang apa yang viral. Ada juga yang viral ya Pak ya. Di file ini semua data intelijen, gitu ya misalnya ya. Itu ada. Misalnya. Tapi ini skalanya adalah alam semesta. Jadi pada Allah itu semua data tentang kehidupan yang beraneka ragam itu ada dalam pengetahuan Allah. Karena data yang lengkap dan detil itu ada pada Allah, maka Allah punya kemampuan untuk mencukupi semua makhluknya. Saat ini Pak, saat kita di sini, walaupun panjenengan itu duduk menghadap ke saya, tapi sepertinya dalam hati kita juga sambil bermohon itu Pak. Ya Allah, mudah-mudahan nanti apalah gitu ya. Pada saat yang sama juga kata, ular, jerapah, belum lagi manusia yang jumlahnya saat ini berapa Pak saat ini? Ada data enggak terbaru? Jumlah manusia 7,2 M. Itu semua punya keinginan dan itu Allah bisa mencukupi semuanya. Saya tadi itu juga ke sini itu sambil berdoa Pak, walaupun tidak menengadahkan tangan karena pukul 17.10 saya masih ada di perempatan Wirobrajan. Waduh, ini kalau macet ini dan hujan, aduh, ini gimana ya kira-kira? Kalau jamaah saja sih ustadznya tidak ada, tidak apa-apa ya Pak ya. Masalahnya hidangan yang sudah disiapkan ini kalau tidak pengajian lalu gimana itu? Karena saya mikirnya gitu. Ya kalau ustadz saja ya tidak ada datang ya sudah, berarti pengajian libur. Tapi kalau snack kan tidak bisa libur. Ya itu dia masalah. Ya Allah, mudah-mudahan macetnya tidak terlalu, lalu kemudian bisa sampai tepat waktu. Dan betul, saya datang lepas itu mantol jas hujan, adzan. Baik Bapak Ibu, kita teruskan. Itu hanya selingan sebenarnya ya, tapi itu real ya, real dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentang data ini kalau kita bawa ke zaman sekarang ya, kelengkapan data, ilmu ya, perbendaharaan ilmu.
Kalau kita bahasakan secara sederhana, ini bisa diartikan dengan informasi. Hari ini Pak, siapa yang paling banyak menguasai informasi, dia yang paling gerak cepatnya, cepat geraknya. Yang paling menguasai bank informasi, dialah yang punya atau berpotensi untuk menguasai dunia. Kira-kira begitu. Ya. Kita lihat sajalah misalnya kasus-kasus global, kenapa Rusia harus terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Pasti ini karena perbendaharaan informasi. Ya, jadi informasi ini sangat penting sekali dalam mengambil kebijakan. Baik itu kebijakan ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan. Kita tidak bisa asal mengambil kebijakan. Pastilah berangkatnya dari sumber data atau informasi. Ya, termasuk kalau di perguruan tinggi itu juga akan kadang-kadang ada jurusan-jurusan yang mati, lalu ada jurusan-jurusan yang baru. Semua itu karena berdasarkan data. Ke depan ini 10-15 tahun ke depan pasti keahlian ini sangat dibutuhkan. Maka dibuatlah program studi yang baru. Kenapa? Karena ada sumber data, ada informasi, ada pengetahuan tentang itu. Nah, kalau kemudian kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, ya siapa yang paling menguasai informasi, dia bisa bergerak lebih cepat, lebih awal dibanding yang lain. Nah, jadi misalnya dulu Pak ya, dulu ketika International Airport itu belum seperti sekarang, belum nyata, itu masih wacana. Juga wacana itu masih apa iya akan pindah ke sana. Nah, orang-orang yang sudah punya data detail dan itu bisa dipertanggungjawabkan, itu cepat mereka untuk segera membeli lahan di sana di sini. Kita yang ketinggalan informasi juga ke sana, wah sudah tinggi ternyata. Nah, yang dapat info di awal-awal itu lebih cepat geraknya. Nah, kira-kira begitu Pak. Jadi data ini sangat penting di dalam kehidupan kita, ya rumah tangga, bernegara, termasuk juga yang lain-lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya kira ayat 5 cukup itu. Sekarang kita lanjut pada ayat 6. Ini kalau tadi itu kaitannya dengan Al-Hayyu, Allah yang Maha Hidup. Kalau ayat 6 ini manifestasi dari sifat Allah yang Al-Qayyum. Masih ingat nggih Pak? Kemarin apa Al-Qayyum itu? Al-Qayyum itu adalah zat yang mandiri, berdiri sendiri, mengurusi makhluknya tanpa memerlukan bantuan yang lain-lain. Ya. Kalau ada malaikat pengatur hujan, itu hanyalah bagian dari cara Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Bukan berarti Allah itu terlalu repot sehingga urusan hujan harus didelegasikan kepada malaikat. Tidak. Bukan berarti Allah tidak mampu sehingga urusan mencabut nyawa itu harus diserahkan kepada malaikat. Malaikat apa ya Pak? Israel. Tidak. Ya, ini bagian dari cara Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Untuk menciptakan kita ini bukan berarti Allah itu tidak mampu kun fayakun. Kok ndadak memerlukan proses, harus ada laki-laki dan harus ada perempuan. Allah apa enggak mampu? Ya tidak. Itu bagian dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk ya Pak ke mana? Ke ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Huwallazi, dialah Allah zat, yusawwirukum, yang sawwir, membentuk rupa kalian,
fil arhami, sejak di alam rahim, kaifa yasha, sebagaimana atau sesuai yang dia kehendaki. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan melainkan dia, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kita ketemu satu Asmaul Husna yang lain, tapi masih kaitannya juga ya, Musawwir. Al-Musawwir. Apa Al-Musawwir itu? Apa kira-kira Pak Musawwir? Allah maha membentuk ciptaannya. Ya, Allah maha memberi rupa kepada semua ciptaannya. Ya. Nah, rupa inilah Bapak Ibu yang nanti kemudian membuat kehidupan ini menjadi indah. Ya, begitu ya. Karena ada rupa. Ada rupa manusia, ada rupa tumbuhan, ada rupa hewan. Belum lagi rupa-rupa yang lain. Ya, kita tidak bisa bayangkan ya Pak, seandainya rupa kita ini semua sama. Misalnya semua sama dengan rupa saya. Wah, ini bagaimana Pak kita akan saling kenal mengenal? Ya seperti robot saja. Seperti robot. Kita ya akan kacau Pak kehidupan ini kalau rupa kita ini sama dan tidak indah. Tidak ada keindahan dalam warna yang serupa. Benar ya Pak ya? Kalau semua merah, merah semua, apakah panjenengan akan menikmati itu? Semua warna biru semua. Biru apa ini Pak? Biru langit ya. Semua sama, motor ya, mobil ya, rumah ya, pohon semua. Wah, kehidupan ini juga nampaknya tidak nyaman. Tapi rupa, keanekaragaman rupa inilah yang membuat kehidupan kita ini indah. Ya, ada seninya. Orang tuh disebut ganteng karena ada yang pas-pasan. Orang tuh disebut cantik karena ada yang kurang cantik. Orang tuh disebut kekar karena ada yang lemah gemulai. Ya gitu. Ya kalau semua kekar, maka tidak ada yang namanya kekar. Nah, maka kadang-kadang kita harus bersyukur karena ada keragaman. Kira-kira begitu Pak. Dan keragaman itu ya saya kira sunnatullah ya, kita semua sepakat bahwa itu adalah sunnatullah. Bahkan tidak cuma keragaman rupa, keragaman baik sifat ya, baik dan buruk juga itu bagian dari keindahan kehidupan. Kita tidak bisa bayangkan Pak, andaikan semua orang itu baik. Pak, semua baik, maka tidak ada dinamika kehidupan itu. Tidak perlu ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak perlu watawasau bil haq watawasau bis sabr, ya kan? Tidak, karena semua orang udah baik dan nampaknya kok hidup kita tidak ada dinamikanya. Ya, kalau semuanya baik. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ada satu hal yang mungkin perlu kita garis bawahi, bahwa dalam proses Allah membentuk rupa ciptaannya, termasuk membentuk rupa-rupa manusia, itu sudah terjadi sejak alam rahim. Dan rupa kita ini dibentuk oleh Allah. Kalau dibuat sederhananya itu dibuat dalam dua bentuk. Ya, dibuat dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama, Allah memberi kita rupa berbentuk fisik. Ini sejak di alam rahim juga. Nanti kita kita lihat ya. Ya, sejak dalam rahim Allah membentuk fisik manusia. Ya, fisik manusia itu kalau saya hitung semuanya ada 7. Ya, mungkin nanti ada perspektif lain 5, 6 ya bisa saja. Tapi perspektif yang akan kita sampaikan saat ini setidaknya ada 7.
Pertama, Bapak Ibu, kita semua ini berawal dari sulalah. Apa sulalah itu? Ini tahap pertama ya. Sulalah itu kita artikan dengan inti mani. Ya, jadi mani kita tahu ya, tapi di dalam ya mungkin lebih tepatnya sel sperma. Ya. Ya mohon maaf, kita semua sudah dewasa nggih. Jadi kalau mani itu seperti air saja. Tapi kalau kita nyebut sel sperma ini berarti ada satu makhluk kecil sekali. Tapi bukan spermanya yang dimaksud, inti sperma. Itulah yang disebut dengan sulalah. Nah, inilah tahap pertama atau tahap awal kita, Allah membentuk rupa kita dari sulalah. Yang kedua disebut dengan nutfah. Nutfah ini apabila, mohon maaf, sel sperma tadi bertemu dengan sel ovum yang ada di dalam rahim semua bangsa semua kaum perempuan itu, ya, ovum. Kalau sperma bertemu ovum menjadi nutfah. Kalau belum bertemu belum disebut nutfah. Tapi begitu bertemu dan membuahi, itu sudah berubah namanya dari sulala menjadi nutfah. Nah, bertemunya sel sperma dan ovum. Lalu yang ketiga, kalau sudah bertemu menjadi satu, lalu kemudian menjadi alaqah. Disebut alaqah itu kan sebenarnya gantung. Kita bayangkan kalau mendengar kata gantung, nempel itu ya nempel atau megang begini, maka disebut alaqah. Karena nempelnya ke dinding rahim. Ya. Jadi alaqah itu ya nutfah yang nempel ke dinding rahim. Lalu dari alaqah ini berkembang lagi ke tahapan yang keempat menjadi mudghah. Kita ngartikan apa Pak mudghah biasanya? Mudghah, segumpal, ya apa itu? Segumpal daging ya. Biasa juga diartikan segumpal darah. Tapi ya anggap saja segumpal daging. Tentu dagingnya ya sangat kecil. Yang kelima itu adalah idhoman. Daging tadi yang mudghah itu yang sudah nempel di rahim ibu, rahim perempuan, itu berubah bentuknya menjadi idhoman, tulang. Tapi tentu bukan tulang yang keras, tulang yang lunak. Tulang lunak yang sudah terbentuk. Sudah mulai ada kepalanya, ada cabang-cabang tangan, sudah mulai kelihatan telinganya, kakinya, tapi masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Dan ini bentuknya tulang. Setelah menjadi tulang, berikutnya yang keenam adalah lahma. Tulang ini kemudian pelan-pelan dibungkus dengan daging. Ya, dibungkus dengan daging. Ya, berarti daging, lalu tulang, empuk, lalu dibungkus lagi oleh daging. Nah, pada tahapan yang ketujuh atau tahapan ini adalah betul-betul awal kita menjadi manusia itu. Ya, walaupun bentuknya masih janin, itu ketika tahapan yang ketujuh yang Al-Qur'an nyebutnya dengan khalqan akhar. Ya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Setelah melewati sulala, nutfah, alaqah, mudghah, idhoman, lahma, yang ketujuh adalah khalqan akhar. Kami menciptakan, merubah bentuknya menjadi sesuatu yang baru di situ. Dan sesuatu yang baru ini disebut dengan apa? Dengan peniupan ruh. Ya, peniupan ruh. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, banyak yang menyebutkan bahwa peniupan ruh di sini inilah yang membedakan proses pembentukan manusia dan hewan. Ya. Jadi kalau hanya sampai mudghah hewan pun sama prosesnya, nutfah,
kemudian alaqah, kemudian mudghah. Tapi setelah pasca mudghah atau pasca idhoman dan lahma ini, ketika ditiupkan ruh, maka ini menjadi sesuatu yang lain. Ayat ini juga dipakai untuk memberikan bantahan kepada teori-teori penciptaan yang ada itu, bahwa ya tidak akan mungkin manusia itu jadi hewan, atau sebaliknya, tidak akan mungkin hewan menjadi manusia karena ruh yang ditiupkan berbeda. Nah, itu salah satu sudut pandang. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, Allah meniupkan. Peniupan ruh tersebut menyebabkan fase selanjutnya berbeda dengan hewan. Ya. Setelah lahir, mulai dari bayi yang masih keriput, ya, pembentukan rupa ini masih berlanjut. Ya. Kalau kita lahir, Pak, kita lihat ya cucu-cucu panjenengan itu, ketika lahir itu bentuknya imut nggak, Pak? Belum imut. Pas lahir itu belum imut. Karena saat itu bentuknya masih apa ya Bu istilahnya itu? Apa? Kelemir. Jadi ya mau disebut lucu ya belum. Bayi yang baru lahir itu disebut lucu belum. Diimut juga belum. Karena kulit-kulitnya masih keriput, masih ya seperti yang kita saksikan selama ini. Barulah berikutnya rupa itu secara berangsur menjadi mulai terbentuk. Nah, disitulah kita mengenal bayi mungil. Sudah lucu-lucunya bayi mungil itu ya. Tapi itu juga masih berubah-berubah itu Pak. Kadang-kadang bayi itu mirip ibunya, besok mirip bapaknya, terus besok-besok kok kayak mirip kakungnya ya. Besok-besok wah ini banyaknya sama utinya ini miripnya ini. Jadi masih plin-plan rupanya itu. Nantilah setelah masuk pada fase anak-anak gitu ya, barulah kemudian wajah-wajah kita itu mulai mapan ya. Dan selanjutnya menjadi kokoh, wajah kita menjadi kokoh dalam arti sudah tidak akan berubah lagi. Saya yang sejak usia berapa? 15 tahun itu ya sudah seperti ini, besok usia 60 tahun kalau panjang umur ya seperti ini. Yang berubah paling keriputnya dan ya terutama keriputnya ya. Tapi face-nya itu sudah tidak berubah, sudah kokoh. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu yang berubah. Sampai terus kembali menjadi keriput ketika kita masuk pada era suyuh. Ya, kalau bahasa kita mungkin sepuh. Ya, udah sepuh, ya itu sudah berubah kembali mengeriput dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang pertama. Jadi Allah membentuk rupa fisik kita. Yang kedua, Allah juga memberi kita berupa kecerdasan. Ya, kecerdasan. Menurut redaksi hadis muttafaqun alaih, malaikat menuliskan atas masing-masing manusia itu 4. 1 rezeki, yang kedua ajal, dan yang ketiga karakter perbuatan baik dan buruk. Ya. Kalau kita lihat ini hadisnya, "Tsumma yub'atsu ilaihil malaku ya fayu'dzanu bi arba'i kalimat." Diberitahukan kepadanya 4 kalimat. Nah, 4 kalimat ini juga nanti macam-macam ya syarahnya, tafsirannya, penjelasannya. Pertama, fayaktubu rizqahu. Ya, dituliskan rezekinya, ajalnya, amalnya. Ya, apakah dia menjadi amal-amal bahagia, amal-amal sedih, ya dan seterusnya. Tetapi, mohon maaf ini agak berbeda nanti. Dalam perspektif lain, ini bukan sekedar ketetapan yang bersifat mutlak. Ya. Bisa juga kita pahami bahwa sebenarnya hadis ini berbicara soal kecerdasan ruhani. Ya, kecerdasan. Kecerdasan tentang apa? Kecerdasan tentang rizqahu. Maksudnya cara bertahan hidup.
Jadi sejak lahir Bapak Ibu, kita ini sudah punya kecerdasan bawaan. Apa kecerdasan bawaannya itu? Kecerdasan untuk bertahan hidup. Bahwa kalau kita lapar kita butuh makan. Karena makan tidak semua tersedia, maka kita harus bekerja. Ini sudah kecerdasan bawaan namanya. Termasuk juga Allah membentuk kecerdasan kita dengan batas kemampuan. Kemampuan kita ini terbatas, Pak. Dan itu kita tahu. Ya. Kita sadar atau tidak, kita ini menyadari kemampuan kita bahwa kita melihat ini hanya sekian meter. Kita ngangkat berarti maksimal hanya sekian kilo. Kita bekerja maksimal kita bekerja secara terus menerus itu hanya sekian jam. Setelah itu pasti butuh istirahat. Itu kita sadar kelemahan itu. Dari mana? Bukan ya keterbatasan ya. Dari mana kira-kira kok kita bisa paham? Kecerdasan ruhani yang tadi itu. Kemudian kita juga mampu berbuat dan berkarakter sesuai dengan yang masing-masing kita miliki. Artinya kita ini mampu berbuat baik, diberi jalannya, Pak. Kita kalau menjadi orang baik tuh diberi fasilitasnya. Ya, diberi fasilitas. Sebagaimana kalau kita mau berbuat buruk juga diberi jalan. Silakan pilih. Kamu mau berbuat baik atau berbuat jahat, silahkan. Itu berada pada itu wilayahmu, silahkan kamu pilih. Allah hanya memberi kita potensi baik, potensi buruk. Silakan. Kecerdasanmu silahkan. Mau digunakan untuk yang baik silahkan. Kamu mau gunakan untuk ngelabuhi orang juga ya silahkan. Tapi ingat, semua ada pertanggungjawaban. Karena kita diberi kebebasan itulah maka ada pertanggungjawaban. Jadi Allah itu sangat bijaksana, Pak. Mempersilahkan kita berbuat masyitum, lakukan. Tapi agar Allah itu adil juga meminta pertanggungjawaban. Nah, kira-kira alurnya begitu, Pak. Jadi silakanlah. Nah, kamu mau korupsi, ya ada jalannya dan kamu tahu caranya korupsi, iya kan? Tapi ya nanti ada pertanggungjawabannya. Ada thawab, pahala dan ada azab atau siksa atau iqab gitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ya menurut penelitian saya tidak mengutip ya, hanya baca sepintas. Sel syaraf janin itu sudah mulai berkembang saat mencapai usia kan ditiupkan ruh itu kan usia 4 bulan, Pak. Nah, itulah mulai kecerdasannya berkembang sampai di usia bulan kelima dan semakin aktif pada usia 7 bulan kehamilan. Ya, kalau udah usia 7 bulan itu udah seperti hidup betul, Pak. Ya, udah gerak sana sini. Ya tanyalah ibu-ibu itu, para perempuan ya, usia 7 bulan seperti apa kondisi janin di dalam kandungan itu. Ya, maka kadang-kadang kan ada ya di usia 7 bulan itu ada syukuran di kalangan tertentu kan kita jumpai kayak gitu. Ya mungkin dasar berpikirnya tuh ya begitu. Wah, ini janinnya sudah ada perkembangan yang signifikan. Mari kita makan-makan, syukuran, doa bersama. Ya kira-kira begitu ya, Pak ya. Ya terus ya dan itu berkembang terus usia ke-8, usia ke-9. Jadi memang kadang-kadang kita ini beragam cara atau ekspresi syukurnya itu bisa berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini pemahaman seperti itu ya bisa ya sejalan dengan informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pasca 4 bulan janin itu kemudian ditiupkan ruh. Ya, sudah isya ya. Ya, apa boleh dibuat Bapak Ibu yang berbahagia, demikian kajian kita. Kalau umur kita panjang, sehat insya Allah kita lanjutkan pada bulan berikutnya.
Mohon maaf dari saya bila ada hal yang kurang pas dan kurang berkenan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.